Jen, Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 38. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, jelasin. Kita jadi jemaat nih, kita semua di sini jadi jemaat nih. Mungkin menurut aku kalau yang kayak kita jangan ngehakimin supaya kita tuh nggak dihakimin, mungkin kayak kita tuh jangan berpikir buruk ataupun memperlakukan orang terlalu berlebihan gitu, tentang yang jelek-jelek itu, mungkin kayak ngebully atau gimana. Tapi ya karena nanti kita juga kalau kita nggak mau digituin ya kita jangan gituin orang gitu. Terus ya kayak memberi suatu takaran yang baik, kayak kita kalau mau memberi ya beri aja gitu, karena ya pasti Tuhan bakal balas yang lebih lagi dari yang kita kasih. Kamu setuju ya sama aku ya? Makasih ya. Udah tuh. Ya udah gitu ya kok. Oke, ada yang ini mau nyanggah? Berilah di sini maksudnya apa? Berilah maka kamu akan diberi. Kebaikan deh, perilaku baik. Oke. Ayat ini suka dipakai buat persembahan. Berilah maka kamu akan diberi. Setuju apa enggak? Setuju nggak? Kalau kamu memberi persembahan, maka kamu akan kembali diberi juga sama Tuhan. Setuju apa enggak? Enggak jadi. Kenapa setuju? Karena tertulis di Alkitab kan, berilah maka kamu akan diberi. Oke, ada yang Jadi ya kalau nggak setuju, kenapa nggak setuju gitu? Maksudnya tapi kan bukan berarti harusnya membayar ya. Nah, jadi ada yang mau nyanggah pendapat kamu, katakan kamu yang maksudnya kamu setuju nggak sama pendapat dia? Apa namanya, diberi ini kan nggak selalu tentang materi, nggak selalu tentang uang kan. Bisa aja kita dengan memberi memberi uang, kita baliknya diberikan berkat yang lebih baik gitu kan. Iya, setuju. Nah, setuju. Sebenarnya maksudnya nggak nyalain konyol benar juga ya, karena tertulis di Alkitab. Tapi bisa juga nggak setuju karena kayak sebenarnya tuh kita memberi tuh sebenarnya ini kalau ngomongin persembahan ya lebih ke karena kita udah diberkati sih. Jadi makanya kita balikin itu buat kebutuhan gereja gitu. Misalkan kalau ini ngomongin persembahan kayak gitu sih. Lebih ke situ. Jadi intinya kamu setuju ayat ini boleh dipakai untuk persembahan. Ini nggak ada isinya, nggak ada ancaman, pertanyaan cuma itu doang. Jadi setuju apa enggak gitu doang kan gitu. Setuju. Setuju, oke. Oh enggak, gue mau menanggapinya salah. Kok titik beratnya malah di persembahan? Gue mau menanggapinya tentang tadi persembahan, kita memberi karena kita sudah diberkati ya kan kita, tapi dalam konteks persembahan. Kalau soal itu kan kita nggak harus diberkati dulu untuk mempersembahkan yang terbaik gitu ya kan. Nggak setuju, soalnya gimana kita mau ngasih kalau kita nggak punya, udah gitu aja sih. Nah, tanggapin lagi. Enggak punya itu dalam konteks apa kan, mempersembahkan itu kan nggak selalu tentang materi gitu kan. Gue malah lagi nggak ngebahas soal materi apa aja gitu loh. Oleh karena itu kita ya udah aku setuju. Capek. Kembali ke Jen. Jadi gimana Jen? Jen? Jadi gimana Jen menurut kamu? Kamu setuju apa enggak ayat berilah maka kamu akan diberi itu dibawa untuk hal persembahan? Menurut aku enggak, karena judul dari ayat ini tuh tentang hal menghakimi. Jadi menurut aku kayak timbal balik soal perlakuan kita ke orang lain, kayak apa yang kita pengen dapat dari orang lain ya itu yang harus kita
lakuin ke orang lain juga gitu. Jadi kalau kita misalnya pengen dihargain ya kita harus hargain orang lain dulu gitu. Nah, ayo ada mau nyangka lagi? Jawaban sesungguhnya. Bukan, itu udah bagus. Nah, Jen itu udah ngerti yang namanya konteks. Makanya kenapa tadi gue bilang kalau baca Alkitab, baca juga judul perikopnya. Ini lagi bahas tentang apa? Ya kan? Di ayat tadi dia bilang, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Contoh paling simpel apa? Kalau di sekolah bilang, jelek lu. Oh lu yang jelek, dibalas lagi kan? Ya kan? Tapi coba kalau lu gak pernah kayak gitu, atau lu gak pernah balas. Bisa lu dikatain, jelek lu diem aja. Gak bakal lanjut itu. Gak ada kelanjutannya. Ya kan? Makanya janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun gak akan dihakimi. Nah, soal berilah maka kamu akan diberi, itu bicara tentang pengampunan. Kalau kamu mampu mengampuni orang yang bersalah sama kamu pun akan diampuni sama Tuhan. Gitu. Nah, terus di ayat yang 38 ini bisa dipecah. Kalau kamu lagi khotbah nih, kamu bisa pecah. Kamu bisa bikin poin. Jadi kan di ayat tadi bilang gini kan, suatu takaran yang baik. Bisa bikin kayak gini. Bagaimanakah cara kita membuat sebuah takaran yang baik? Ada 3 macam, ya bisa bikin 3 poin kayak gitu kan. Yang pertama apa? Yang dipadatkan. Yang kedua digoncang. Terus yang ketiga yang tumpah keluar lalu dicurahkan ke dalam ribaan. Itu ribaan itu perbendaharaan atau kayak punya tempat lagi gitu yang berbeda. Kayak perbendaharaan. Jadi gini. Gini contoh. Misalkan Koko punya toples gede lah dari kaca. Koko isi pakai tahu batu kali nggak? Batu yang segede-gede tuh. Gua isi sampai di mulut ininya, mulut toplesnya. Penuh nggak itu? Enggak. Koko tambahin pakai pasir. Biar padat. Bisa-bisanya loh. Biar padat. Itu baru penuh nggak? Kalau udah batu dikasih pasir lagi. Pasir, ya penuh lah. Penuh, hampir. Cuma biar make sure ini benar-benar semua ruang itu terisi, caranya gimana? Digoncang. Kalau kalian yang pernah bikin agar-agar, cetakannya itu kan biasa kalau dari masukin itu biar nggak ada gelembung udara, diketok-ketok kan. Nah itu digoncang-goncang kayak gitu. Biar benar-benar padat, biar nggak ada ruang lagi kosong dalam itu. Nah lalu kadang-kadang ketika kita masukin semua gitu kayak pasirnya segala macam, kadang-kadang waktu ini wah ternyata kepenuhan, ada yang tumpah keluar. Yang tumpah ini gimana? Diambil, masukin lagi ke tempat yang kayak sisa stok gitu kayak dimasukin. Iya kayak gitu. Nah itu juga yang kalau kita misalkan kita sampai mampu memberi pengampunan sama orang yang bersalah, itu kayak hati kita itu kayak yang dibilang itu tuh, yang ribaan itu. Kita udah isi pakai firman Tuhan, batu kan, diisi pakai pasir yaitu tindakan. Terus digoncang-goncang lagi biar benar padat gitu, digoyang hidup kita segala macam. Kadang-kadang ada yang sampai keluar. Nah yang keluar itulah yang bonus. Boleh nggak diartikan sebagai berkat? Bisa aja kali. Kelebihan dari kebaikan kita itu akan dimasukin dalam perbendaharaan yang di Alkitab tulisnya ribaan. Nah sekali lagi, buat gua ayat berilah maka kamu akan diberi nggak tepat buat persembahan. Kata ini bicara tentang hal menghakimi, kurang tepat. Gitu. Sebenarnya tadi yang si Novi bilang juga udah benar. Kita memberi bukan supaya diberkati Tuhan. Kita memberi karena kita punya iman, kita ini sudah diberkati Tuhan. Gimana cara kita bisa memberi sesuatu kalau kita tuh nggak pernah ada sesuatu yang bisa kita beri dan kita percaya apa yang kita punya kan dari Tuhan. Tuh iman kita kan gitu kan. Gitu. Oke, good point. Si Jen udah paham tentang konteks.